dalam hati kami ya Tuhan, bahwa kami rindu seperti Engkau ya Tuhan. Karena itulah kerinduan-Mu kepada kami orang yang percaya dalam nama-Mu. Dan dalam setiap saatan kami, tindakan kami, hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup dan Allah yang rindu berkomunikasi dengan kami anak-anak-Mu. Dan kami pun rindu berhubungan, berkomunikasi dengan Engkau. Dan semua sarana untuk komunikasi tersebut benar-benar telah Kau sediakan bagi kami orang yang percaya dalam nama-Mu, yaitu percaya yang sesuai Kau kehendaki, bukan sekedar percaya apa yang kami maksudkan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami dan kerinduan kami. Istimewa juga jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau akan jawab doa mereka masing-masing karena Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan, katakan dengan iman, amin. Ya. Kita mengaku menjadi anak Tuhan, alias orang percaya, alias orang Kristen, ya, harus mempunyai dasar. Ya. Beberapa dasar yang sangat penting akan kita bahas pagi hari ini, supaya saat kita menjalani kehidupan, ya, di saat kita baik susah, sedih, stres, tegang, ya, dalam penderitaan maupun dalam kemakmuran, kita selalu sesuai dengan koridor, ya, atau track yang Tuhan kehendaki. Nah, pertama-tama saudara, ya, apa yang kita akui, ya, atau apa yang kita percayai dan apa yang kita anut sebagai orang Kristen ini satu, ya, harus percaya bahwa Allah kita dalam Kristus Yesus adalah Allah yang hidup, saudara. Ya, ini ingat ya, Allah yang kita percayai dan kita sembah dalam Kristus Yesus, ya, adalah Allah yang hidup, saudara. Dalam arti hidup di sini, ya, dalam arti rohnya hidup, saudara. Jadi bisa diajak untuk berkomunikasi, bisa diajak untuk berfellowship, berhubungan pribadi, saudara. Jadi kita jangan sampai salah, ya. Kebanyakan kita, ya, menganut pengertian bahwa oh ya, yang penting saya berbuat baik dan seterusnya. Itu benar sekali, saudara. Tetapi kalau kita nggak mengerti dan nggak percaya bahwa Allah kita Allah yang hidup dalam arti benar-benar, ya, bisa mendengar doa kita, bisa mendengar keluhan kita, bisa mendengar suasana kita, baik sedang stres, sedang tegang khususnya, ya saudaraku, itu benar-benar Tuhan bisa mendengarkan. Nah, dimulainya kapan peristiwa ini? Ya, dimulainya saat Allah Bapa mengutus anaknya yang Tuhan, yaitu Yesus Kristus, ya, dengan dasar kasih yang demikian besar kepada umat manusia. Dia mengutus anaknya dalam Kristus Yesus dan mati di kayu salib menebus dosa umat manusia, seluruh umat manusia, ya. Hanya efektif pada orang yang percaya atas kematiannya itu, efektif berlaku pengampunan dosa tersebut. Dan saya percaya di ruangan ini kita semua percaya akan penebusan darah yang tercurah di kayu salib. Amin, saudara. Ya, jadi percaya, nah, maka berlaku, ya, keselamatan yang dari Tuhan. Ya, dasarnya adalah kasih agape yang dimana kasih ini tanpa pamrih, tanpa embel-embel, tanpa motivasi apapun. Bapa demikian rindu ingin, ya, mengembalikan hubungan itu melalui
diutusnya Yesus di kayu salib mati. Dan kalau hanya sekedar mati, maka hubungan kembalinya itu nggak mungkin bisa karena dia mati. Maka pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut, ya, bangkit dari kematian. Amin. Ini pasangan ini jangan sampai saudara lupa, saudara. Ya, jangan hanya cukup haleluya terima kasih orang Kristen sudah percaya kematian Kristus, ya memang benar nggak salah percaya, tetapi ada pasangan lain, ya, yaitu dia bukan sekedar mati menebus dosa kita, ya, tetapi dia pada hari ketiga bangkit dari kubur dan hidup, saudaraku. Selama 40 hari dia hidup di dunia, dan kemudian dia naik ke surga, mengutus Roh Kudus ke dalam hati kita orang percaya. Jadi sekarang dia ada di dalam hati kita. Amin, saudara. Ini percaya, harus percaya. Kalau nggak percaya memang susah. Nanti komunikasinya menjadi nggak lancar, saudara. Karena hubungan kembali inilah yang Bapa kehendaki, yaitu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Bapa dengan manusia Adam yang pertama itu punya hubungan yang demikian intim, ya. Tapi karena godaan iblis untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka saat itulah mata fisiknya ini terlihat, akunya muncul, ya, dia maunya berontak terhadap Bapa dan akhirnya diusir dari Taman Eden. Dan Bapa ingin mengembalikan hubungan itu melalui karya Kristus di kayu salib. Jadi kita harus percaya benar, saudara, jangan hanya amin-amin di mulut, pengertiannya oh ya aku percaya Yesus. Percayanya yang mana? Percayanya yang mati di kayu salib, menebus dosaku, mengembalikan, menguduskan, dan membenarkan, serta mendamaikan kita dengan Bapa. Setelah itu, setelah percaya amin, ya, aku sudah dipertemukan dengan Bapa. Yang kedua adalah percaya dia bangkit mengalahkan maut. Dengan kata lain, dia bersedia dan rindu, ya. Setelah mengutus Roh Kudus dan kita percaya, maka ada akses atau jalan untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi ini bisa melalui berbagai metode dan terserah Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa, ya. Bisa melalui mimpi, bisa melalui firman Tuhan yang dibaca, ya. Ini tulisan ABC di sini, abjad, saudara, alfabet. Kalau kita baca dengan hati yang tertuju kepada Tuhan yang hidup, maka Tuhan bisa melalui firman ini yang tertulis, huruf-huruf ini menjadi hidup, saudara. Ya, dan bisa benar-benar nancep, benar-benar berbicara kepada kita. Ya, salah satu metode bisa melalui firman. Jadi baca firman ini harus dengan hati yang terhubung dengan Tuhan yang hidup, yang sekarang ada di dalam hati kita, juga dia sekarang ada di surga. Ya, jadi jangan bacanya seperti baca komik atau baca surat kabar, saudara. Ya, jadi sebelum baca, saudara harus mempunyai sikap hati atau mempersiapkan hati bahwa aku siap menerima hubungan atau komunikasi dengan Tuhan. Ini yang kadang-kadang kita lupa, saudara. Harus melalui perjalanan yang lama, yang panjang, ya, melalui jatuh bangun baru sadar hal tersebut. Nah, hari ini saya ajarkan kepada saudara semua, ya, agar saudara lebih cepat benar-benar bisa menangkap, ya, apa maknanya menjadi orang Kristen, ya, apa artinya, ya, dan apa tujuan Tuhan dia turun ke dunia, yaitu kembali untuk berhubungan. Beda sekali dengan yang lain, saudara, ya.
Nah, jadi sekali lagi ya, nanti suatu saat ya, dimana, bukan ya, setiap saat harusnya ya, saat kita baca firman harus membuka hati untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Memang bukan berarti masalah melalui firman, tapi kebanyakan melalui firman ya, melalui kitab ini. Tetapi bisa melalui mimpi, bisa melalui penglihatan, bisa melalui dan lain-lain, banyak cara Tuhan. Kita nggak bisa mendetail. Nah, sebab tanpa komunikasi ya, jelas kita akan banyak pusingnya saudara, dan menjadikan kita orang Kristen yang tidak berbuah ya, karena untuk bisa berbuah kita harus ada hubungan dengan tokoh anggur. Tanpa hubungan yang benar maka kita tidak akan berbuah dan tidak menghasilkan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu tidak memuliakan Bapa di surga. Nah, jadi saudaraku, kita harus ngerti saudara ya, bahwa untuk masuk ke situ kita harus mengikuti metode Tuhan ya, bukan caranya sendiri yang kita buka sekarang ya. Ini sering salah di sini saudara. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ya, kita baca Yesaya 55 ya. Jadi kita harus mengikuti cara Tuhan. Mulai ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Oke, ya, kita baca bersama-sama. Sebelum kita melangkah, kita harus ngerti dulu. 2, 3. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui, berserulah kepadanya dalam Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Terus 10. Sebab seperti hujan dan sabun turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penduduk dan roti kepada orang yang mau makan. Ya, diperhatikan akan kita pelajari potongan firman Tuhan ini seperti bekal. Ya. Yang pertama, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya. Carilah Tuhan. Nah, sekarang ini kita sudah ketemu Tuhan. Amin. Nah, dengan Dia kita percaya akan penebusan karya Kristus, ya, Dia mati dan bangkit hari ketiga, Dia hidup, itu yang tadi saya jelaskan permulaannya. Dia hidup dan sekarang mengutus Roh Kudus masuk kepada kita yang percaya. Jadi sebetulnya Tuhan sudah ada di dalam hati kita, ya. Maka bukan mencari lagi saudara, tapi bersyukur di sini. Terima kasih Tuhan, melalui karya-Mu di kayu salib dan penebusan-Mu, Engkau
bangkit hari ketiga, menjadikan aku menerima engkau. Sekarang engkau sudah ada di dalam aku. Memang ayat ini ditulis suruh mencari. Karena apa? Karena ayat ini ditulis sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ini Yesaya ini, ya, berapa ratus tahun sebelum Yesus mati di kayu salib. Dan orang-orang Yahudi zaman itu memang mencari, saudara. Dalam arti tiap tahun dia harus ke bait Allah, ke Bethlehem, harus mempersembahkan ini, mempersembahkan itu, untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita ini sekarang sudah menerima Dia, ya. Jadi harus diketahui, ya. Jadi sekarang dia sudah diterima, dia berkenan ditemui, ya. Berserulah kepadanya selama ia dekat, ya. Mulai berkomunikasi dengan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Nah, biasanya, ya, komunikasi itu akan sungguh-sungguh apabila kita dalam keadaan terjepit, saudara, ya, dalam penderitaan yang sangat, ya, baik saat itu karena keadaan, karena ekonomi, karena keuangan, maupun karena penyakit, karena terjepit, baru, ya, berseru-seru kepada Tuhan. Padahal Tuhan sebetulnya rindu, baik saat aman-aman saja ataupun saat menderita, kita sebetulnya Dia inginnya selalu bersekutu, saudara. Jadi janganlah, ya, kita hanya berseru saat kita terjepit, saudara. Tapi boleh saja, ya, gak apa-apa, pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita, karena di sini diperintahkan untuk berseru, ya, berseru kepadanya. Nah, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi di sini diperintahkan untuk meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi Tuhan memang, ya, sudah ada di dalam hati kita. Ya, apabila kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan, maka dia akan didukakan, saudara. Ya, dia akan didukakan. Maka disebutkan bahwa orang fasik, ya, orang fasik ini maksudnya adalah orang yang di mulut percaya ngomong Tuhan, ya, bahwa dia baik, dia mengasihi, dia kudus, dia menebus dosaku, percaya aku. Tetapi dalam tingkah lakunya dia tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu namanya orang fasik. Jadi hanya ngomong amin-amin, tapi kenyataan hidupnya amburadul, saudara. Ya. Saya harap di sini tidak ada yang seperti itu, atau paling tidak bertobatlah setelah mendengar firman ini. Karena firman ini disampaikan melalui Yesaya, ya, dengan kesungguhan hati daripada Tuhan, ya. Nah, baiklah ia kembali kepada Tuhan, ya, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, jadi memang Tuhan mengasihi orang berdosa, saudara. Maka dia mau mati di kayu salib, ya, enggak salah, saudara. Tetapi, saudara, akan demikian kita bisa rasakan saat kita benar-benar bertobat dan meninggalkan kefasikan kita. Ini jelas disebutkan, ya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, yaitu jalan kefasikannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Ya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihinya. Jadi memang Tuhan mengasihi, saudara, kepada seluruh umat manusia, dan kasihnya akan dia benar-benar nyatakan saat dia mati di kayu salib. Dan kita percaya hal itu, maka kasihnya benar-benar kita miliki. Sekali lagi, walaupun kita miliki, tetapi kalau tingkah laku kita adalah jahat di mata Tuhan atau fasik, maka kasih yang kita rasakan, ya, tidak efektif. Rasanya Tuhannya di mana ini, ya?
Kenapa? Ya karena itu nggak cocok dengan gelombang Tuhan. Nanti di belakang akan disebutkan kita harus cocok. Ya. Benar-benar kasihnya nyata, ya. Damai sejahteranya nyata. Apabila kita berbagi kepada Dia, ya. Bukan sekedar hanya percaya di mulut seperti yang tadi orang fasik ini. Ya. Terus, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah ini ya, kalau kita benar-benar serius kembali ke Tuhan, jangan selalu tertuduh. Percayalah darah pengampunannya membersihkan kita dari segala dosa. Jangan terus stres, tertekan, ya, terus tertuduh. Jangan, saudara. Lepaskan itu semua. Aku sudah percaya pengampunan melalui darah penebusan Kristus. Aku yakin, percaya, semuanya sudah saya lepaskan. Sekarang aku menjadi anak Tuhan, orang yang hidup baru dan hidup dalam roh. Aku bersyukur karena Allahku Allah yang hidup, ya, Dia ada di dalam aku. Nah, jadi selanjutnya ya, kita tidak tertuduh terus-menerus, sudah diputihkan istilahnya. Ya, hutang-hutang kita dulu yang lama itu melalui penebusan darahnya itu dihapus. Ya, jadi jangan sampai kita tertuduh terus. Ya, jangan mau, karena ada beberapa anak Tuhan yang sharing katanya saya merasa dosa terus, dikejar-kejar dosa terus. Saya ngomong, kalau memang kamu sudah serius terima Tuhan dan percaya 100%, maka darahnya itu menebus dosa, membersihkan semua apa yang sudah terjadi. Yang penting langkahmu jangan seperti yang dulu lagi. Nanti kamu akan merasakan benar pengampunan itu dan merasakan benar kasihnya yang melimpah, yang tanpa pamrih dan di luar akal manusia, dan akan mendapat damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal. Ya, jadi ini padat sekali, saudara, karena penting supaya kita, khususnya anak-anak Tuhan di tempat ini, mengerti ya jalurnya. Nah, ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Nah, ini ya, setelah kita diceritakan tadi yang berhubungan dengan kita, dengan manusia, tadi kan berhubungan dengan orang percaya. Sekarang baru Tuhan membukakan isi hatinya, ya, metode Tuhan. Jadi memang percaya harusnya sekali lagi, tapi ini untuk sempurnanya ini harus ngerti. Ya. Rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu alias manusia. Ya, kunya ini ku Tuhan. Ya. Sekali lagi jadi bacanya begini, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancanganku. Ya, ini kalau nggak ketemu ini budak terus ini, saudara. Luar. Ya, kita harus ngerti. Ya, rencana Tuhan setelah kita menjadi orang Kristen, maksudnya ini adalah bukanlah rancangan sesuai dengan keinginanmu. Ya. Dan jalanmu, jalan manusia, jalan kita, bukanlah jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, akan saya terangkan ini. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Ya. Jelas, rancangan Tuhan adalah apa? Mengembalikan hubungan yang telah putus saat Dia memberontak, memakan buah terlarang di kayu salib, sehingga kita menerima dosa waris, yaitu dari Adam yang telah jatuh dosa itu. Ya, jadi rancangan Tuhan adalah mengembalikan hubungan. Maka di samping Dia menebus dosa kita, Dia pun bangkit, ya, hidup bangkit dan ada di dalam kita. Ya, bukan rancanganmu. Nah, rancangan manusia ini apa?
Rancangan manusia inginnya Tuhannya menurut aku sukses. Kalau bisnismen menjadi miliarder, triliuner, ya, dan seterusnya. Tuhan bukannya memusuhi kesuksesan dunia, tidak memusuhi. Cuma yang salah manusianya, fokusnya lebih kuat kepada rancangan manusia sendiri daripada rancangan Tuhan. Ini yang menjadi nggak ketemu. Ya, jadi bukan berarti orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan jadi makin hancur, artinya makin misalkan sekolah makin bodoh atau bisnis makin bangkrut. Ya bukan begitu. Yang di sini artikan ini kita harus mengikuti rancangan Tuhan, ya, yaitu kembalinya hubungan manusia atau kita yang percaya kepada Dia, ya, bukan masalah rancanganmu yang terlaksana, yaitu kesuksesan dunia. Ini perlu saudara ketahui, ya, dengan jelas. Dan jalanmu bukanlah jalanku, ya. Nah, ini jalan kita maunya kalau sudah ketemu Tuhan, sudah percaya, sudah sungguh-sungguh aktif di gereja, sudah sungguh-sungguh baca dan seterusnya. Wah, pasti saya akan sukses, ya, seperti janji-janjinya. Tuhan ngomong, bukanlah jalanku. Justru nanti saudara akan bertambah dewasa, ya, saat banyak menghadapi masalah, saudara. Nah, ini kebalik, saudara. Kita harapkan ketemu Tuhan tidak ada masalah, saudara. Tetapi dalam kenyataan percayalah, bahwa justru melalui banyak masalah, banyak ketegangan, ya, banyak problem hidup itu, kalau kita mau benar-benar bersandar kepada Tuhan, justru kita ini semakin lengket, semakin intim hubungannya dengan Tuhan. Nah, jadi kita harus paradigmanya berubah. Karena seperti saya dari dulu diajarnya itu ikut Tuhan, happy terus, segala masalah dihardik pergi. Nah, kalau saya mau berangkat ke sana, di sini ada penghalang, dalam nama Tuhan minggir. Nah, jadi step back bisa minggir. Nah, ternyata tidak begitu. Ya. Justru melalui hadangan, adanya masalah menghadang ini, saya diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Apa sebetulnya maksud Tuhan? Karena ini menghadang saya, alias saya mengalami persoalan ini. Apa maksudnya Tuhan? Saya tidak mengerti. Ya, memang saya belum mengerti sekarang, dan sekarang ini saya bingung, sedih dan seterusnya. Ya, puyeng, ya, mumet. Ya, tetapi aku percaya yang persoalan ini pasti ada makna rohaninya, dan aku percaya masalah ini yang menurut dunia adalah kutukan, tapi aku percaya Allahku dalam Kristus Yesus adalah Allah yang mengubah kutuk atau masalah-masalah yang tidak mengenakan itu, yang orang dunia katakan kutuk, mengubah kutuk menjadi berkat. Itu ada di Bilangan 23 ayat 23 beberapa. Ulangan 23 ayat 5. Jadi kita ini justru berubah, jalan Tuhan ini berubah. Kita maunya lurus terus, jalan tol terus. Tuhan justru memberi hadangan-hadangan supaya melalui hadangan-hadangan masalah ini kita diberi akses untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ayat yang paling jelas itu ada di Yakobus 2 ayat 2 sampai 4. Ya, disebutkan demikian. Anggaplah suatu kebahagiaan kalau kita jatuh ke berbagai-bagai cobaan atau ujian. Ya, karena justru melalui ujian itu iman kita akan bertambah sempurna, bertambah dewasa, tidak kurang suatu apa.
Dan apabila bingung, jelas akan bingung. Waktu menghadapi masalah pasti bingung. Tuhan ngomong, ya, apabila kekurangan hikmat alias bingung, kurang hikmat, ya, hendaklah kamu bertanya kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab apa yang kau hadapi sekarang ini. Nah, jadi justru adanya masalah malah komunikasi terbuka bagi Tuhan. Nah, ini ya, terbalik terus ya saudara. Yang maunya kita nggak mau komunikasi, yang penting lancar terus. Nah, bagi Tuhan tanpa hadangan masalah, manusia nggak mau komunikasi karena sudah biasanya jatuh dalam dosa itu, dosa Adam. Ya. Terus ayat 9, saudara. Ayo baca 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, ini saudara nggak terjangkau oleh pikiran manusia, ya, terlalu tinggi, ya, rancangan Tuhan karena Dia rohani, saudaraku. Dan Dia menghendaki kita kembali ke dalam hubungan yang intim dengan Dia. Dan manusia ini gak kepikir ke situ, saudara. Pikirannya ya materi terus, ya. Kalau perlu sugih, sehat, semuanya begitu-begitu, ya. Tuhan ngomong, ya tinggi, saudara, ini gak ada batasnya, ini gak bisa dipikir, ya, dengan kekuatan otak manusia, ya. Seperti tadi dihalangi, ini penghalang, ini harusnya menjadi saya tidak bisa ke sana, ya. Tetapi bagi Tuhan ini justru alat supaya kamu dekat Dia, maka kamu akan benar-benar bisa berkomunikasi dengan benar karena masalah ini. Jadi masalah adalah sarana. Nah, ini nggak masuk di akal ini sudah jelas disebutkan. Ya, jadi bagi kita yang sedang ada masalah atau nanti ada masalah kehidupan, ya, problem-problem yang berat, saudara, ini, ya, percayalah saudara bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mempunyai rancangan yang di luar akal manusia, di luar akal kita, ya. Itu yang terkenal adalah Tuhan mengubah untuk menjadi berkat, ya. Contohnya Ayub, saudara mungkin pernah dengar Ayub, ya. Dia orang baik, orang benar, dan seterusnya. Hanya diuji, bapak punya, hartanya habis, anaknya mati, dia penyakitan, ya, dikutuki oleh teman-temannya, disalah-salahin. Tetap Ayub setia mengikuti Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menyatakan dirinya dan melepaskan dia dari segala persoalan hidupnya. Disitulah Tuhan Ayub bisa bersaksi, dulu saya hanya kata orang yang mengenal Tuhan, tapi sekarang aku mengenal secara pribadi melalui persoalan kehidupan kita, persoalan kehidupan Ayub. Disitulah Tuhan disenangkan. Nah, karena setelah mengalami banyak problem itu, ya, Ayub hatinya benar, terus fokus kepada Tuhan. Suatu hari dijawab, dan Ayub mengalami pemulihan dengan Tuhan. Pemulihan yang belakangan ini setelah mengalami masalah beda, saudara, dengan pemulihan saat kita percaya bahwa Dia menebus dosaku. Waktu lahir baru, yang percaya Dia menebus dosaku, ya damai, sukacita, dan seterusnya. Tapi bobotnya beda sekali pada saat setelah kita lahir baru, kita menghadapi masalah, kita bisa berserah sama Tuhan, bersama Tuhan, berserah pada Tuhan, dan terlewatilah masalah tersebut seperti Ayub. Itu ada damai, sukacita, dan suatu hubungan yang permanen di sini. Ya. Nah, jadi benar-benar terbalik, ya saudaraku.
Nah, mungkin banyak yang nggak kepikir ya, tapi akan saya terangkan di sini dengan jelas. Sekarang ayat 10. Ayo baca ya. 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ya. Jadi ini diibaratkan ya bahwa hal kehidupan ini ya adalah seperti air yang mengairi bumi ya, jadi subur justru saudara ya, dan memberikan benih ya. Benih ini firman Tuhan ya kepada penabur orang percaya ya, dan roti ya kepada orang yang mau makan. Nah, roti ini adalah kalau di Perjanjian Baru ini digambarkan sebagai Yesus ya. Aku adalah Allah, aku adalah roti hidup. Jadi Tuhan memberikan firman-Nya dan Roh Kudus, Roh Kristus kepada orang yang mau makan. Jadi ini gak cukup ngomong percaya tapi mau makan. Jadi firman-Nya maupun firman Tuhan benar-benar digayem saudara, dinikmati di sini. Amin, aku percaya. Maka dia akan menumbuhkan saudara di sini ya. Tersisa justru menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya, akan berbuah di situ ya. Jadi percayalah ya. Jadi makanya ini harus ada pasangan di samping firman Tuhan, percaya kepada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi saat saya pembukaan ngomong dibacanya ini harus kontak, hatinya harus siap berhubungan dengan Tuhan, bukan sekedar kewajiban, bukan, tapi surat cinta ini saudara ya. Aku ingin lihat hatimu Tuhan terhadap hidupku, aku baca melalui suratmu ini ya. Nah mulai dibuka, bacanya pelan-pelan saja ya. Pelan, dinikmati, nah, dimakna istilahnya, direnungkan ya, dihayati ya, diandai-andaikan kita masuk ke dalam firman ini. Maka dia akan, ini disebut benih ya, firman Tuhan dan roti dimakan saudara. Itu digayeng kalau orang Jawa ngomong ya, digayeng. Nah ini kata-kata ini saya dapat 32 tahun yang lalu saat saya bertobat saudara. Saya bingung gimana supaya punya hubungan dengan engkau. Katanya engkau ingin hubungan. Saya dibawa perlihatan saudara. Ini saya bersaksi ya, supaya saudara dikuatkan ya. Nah, waktu kecil saya rumahnya sampingnya itu kampung dan ada sungai Banjaran namanya sungai. Itu ada sawah. Ya waktu kecil saya dengan orang kampung dan main ya, kumpul di sawah yang kering pada sepak bola ya, sepak bola bohongan tapi bukan ya, benar-benar sepak bola dari masih kecil langsung lari-lari, ada junjang, ada petak, ya gitu-gitulah. Nah, pada saat saya turun itu di atas rumah saya, jadi ada turunan ke sungai itu. Di situ sebelum sungai ada sawah. Saya ingat sampai hari, tapi sekarang jadi perumahan. Nah, waktu saya turun, saya lihat di sisi kiri ini ada tanda kerbau. Nah, ini itu kosong. Nah setelah saya main kira-kira jam 5 lebih pada pulang kan, kerbaunya sudah di kandang. Nah, sambil duduk 2 ekor gemuk-gemuk, sambil duduk menjamkan mata melek, tapi berjam terus, ya mengunyah dia. Tuhan untuk bisa mengenal aku secara pribadi dan sesuai kehendakku, kamu harus gayeng ya, yaitu
dari perut yang nomor satu, orang yang mungkin orang yang kampung di sini yang dulu hidupnya ada peternakan mengerti sekali, ya, dikeluarkan untuk dikunyah lebih lembut lagi, dimasukkan ke sebelah perut nomor 2, ada namanya tapi saya lupa. Nah, nanti disitulah baru bisa menjadi susu, ya. Kalau kerbau atau kambing mamalia tidak sampai gayem, maka dia akan mati. Nah, disitulah ternyata benar. Berapa tahun yang lalu saya peternak kambing, tapi melalui orang karyawan saya yang di kampung, hasilnya begitu. Itu tiap laporan, saudara, dia kalau ada apa-apa laporan, ya, karena juga setiap hari ketemu dengan karyawan saya, dia ngomong, selama sakitnya hanya sekedar korengan, gunting, pilek, belekan, kami orang kampung sanggup mengatasi. Tapi kalau sampai tidak mau gayem, nah itu gayem itu sore-sore, maka dia pasti mati. Maka cepat dijual saja mengumumsi kembali. Nah, kita pun sama. Kenapa orang Kristen yang gak hidup-hidup, rohnya gak ada kontak dengan Tuhan, karena hanya baca, sekedar baca, saudara, dan direnungkan dan digayem. Jadi rubutnya malah jadi perutnya kembung, saudara. Ya, harusnya dikeluarkan lagi seperti sekarang. Saudara dengar ini kira-kira setengah jam lah kurang lebih. Memang enggak semua bisa ketangkep, saudara, tapi ada yang satu ketangkep. Ambil itu, amin. Dah digayem di sini. Ya, ini metode Tuhan. Beda dengan saudara kuliah, saudara. Kalau saudara kuliah asal baca diapalin, ujian lulus, betul? Nggak pakai hati, nggak usah pakai hati, pakai otak kalau belajar dunia ini. Tapi kalau rohani ini beda sekali. Harus benar-benar dengan hati digayem. Nah, mulai disitulah saya mulai belajar firman dengan metode Tuhan. Firmannya ini, yang tadi Yesaya itu, Yesaya 55 ayat 6 sampai 10, 6 atau 7 itu. Jadi caraku beda dengan cara dunia, ya, beda sekali caramu. Kamu sekolah boleh pinter dengan otak, kayak sana dulu senang matematika, dengan otak. Oh iya, ini rumusnya ini, rumus yang ini digabung-gabung ketemu. Ini nggak bisa, karena ini hubungan dengan aku pribadi dengan pribadi. Ini harus dengan hati. Kecuali kamu kuliah, ya cepat lulus, caramu begitu, umlaut. Ya, tapi cara saya lain. Nah, di sini. Ya. Jadi saya bekali saudara semua, ya, untuk nanti tugas di lain tempat, percayalah. Ya. Sekali lagi, Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Ya, ini sekarang Tuhan kita, Tuhan yang ingin hubungan kembali dengan kita. Ya, tapi dengan cara Tuhan. Ya, bukan cara manusia. Kita yang harus berserah kepada Dia, karena Dia Tuhan sang langit, pencipta langit dan bumi. Ya, kita yang harus berserah ke Dia. Kita mengikuti metodenya, caranya Dia, kehendaknya. Kita hanya tanah liat, ya, cacing tanah liat. Ya, kita sudah diambil dari kubangan dosa. Kita harus bersyukur saja. Selama kita syukur Tuhan, Engkau telah menebus dosaku dengan darah-Mu. Selanjutnya aku silakanlah, berbicaralah, aku siap melakukan kehendak-Mu dan metode. Amin. Untuk firman Tuhan, ya, siap ya saudaraku. Percayalah pasti Tuhan berbicara dan melangkah dengan kuasanya. Ya, sebab dengan jelas di sini disebutkan segala, yuk baca 2, 3. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang beriman. Nah, ini hafalin ini. Ya. Kalau segala sesuatu mungkin bagi Tuhan itu nggak heran ya, betul? Oh, Tuhan Maha Kuasa ya nggak heran. Ayat ini saya dapatkan, saudara. Saat saya di bagian khotbah ke suatu tempat gereja, ada tulisannya di sebelah kanan di sini. Bagi Allah segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Saya masuk
Tuhan yang ngomong, yaitu jelas wong saya maha kuasa, langit bumi dan seisinya, pencipta aku sendiri, aku menciptakannya, aku maha kuasa. Yang menjadi masalah ini kamu orang beriman, percayakah segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya atau beriman? Ini yang harus seumur hidup kamu pelajari, kamu tekuni ini, firman ini. Nah, maka saya tulis di sini. Jadi moto GBI Elit, ya ini firman ini yang paling dahsyat ini. Ini jangan dikira beriman, oh berarti saya beriman, saya menjadi jenderal misalnya. Bukan. Ini beriman ini artinya percaya benar bahwa Tuhan mengasihi aku, ya Tuhan memberi yang terbaik bagiku, Tuhan menuntun aku dalam kebenaran dan seterusnya dan seterusnya. Dan terjadi seperti itu. Tuhan memberi damai sejahteranya, sukacitanya, kebenarannya, keputusannya, ya ini percaya aku. Seperti tadi firman itu, metode Tuhan begini, aku percaya ini ya dan amin. Dan pasti akan tumbuh, bertumbuh, yang akan menghasilkan buah. Ya, oke, kita tutup Alkitab kita ya, kita sudahi firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan, telah Engkau sampaikan isi hatimu, yaitu metode yang Engkau pakai untuk menuntun kami kembali ke jalan-Mu, yaitu hubungan kembali dengan Engkau seperti kami sebelum jatuh dalam Taman Eden, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam Taman Eden. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus berbicara kepada kami dan juga terus menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami benar-benar bisa kembali dan bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Sadarkanlah kami dan kami mohon pertobatan apabila kami selama ini salah pengertiannya. Selanjutnya Tuhan, kami benar-benar mau berserah kepada rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bicara lebih lanjut kepada kami, juga kepada anak-anak-Mu di tempat ini yang rindu benar-benar mendengar firman, mendengarkan Engkau itu ya. Melalui firman-Mu, melalui mimpi, melalui penglihatan atau melalui yang lain sesuai apa yang Kau kehendaki. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, benar-benar percaya dan akan selalu percaya sesuai dengan percaya yang Tuhan kehendaki. Katakan dengan iman. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita tutup kebaktian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat tersebut dengan iman, katakan amin.